pemilik weton legi. Amalkan doa ini jam 3 pagi, agar fitnah dan musuhmu akan tunduk. Monggo disimak nih. Pernahkah sedulur merasa sudah tulus berkorban, namun justru dibalas dengan fitnah yang sangat menyakitkan hati? Khusus bagi panjenengan pemilik weton legi. Aura kepemimpinan dan kejayaan panjenengan seringkali memicu rasa iri hati yang luar biasa dari orang-orang sekitar yang berhati kerdil. Tanpa panjenengan sadari, ada energi negatif yang terus mencoba menjatuhkan martabat panjenengan di mata publik. Tapi tenang, ada satu kunci rahasia di jam 3 pagi yang akan mengubah segalanya secara instan. Simak video ini sampai akhir agar musuh panjenengan tunduk selamanya. Sedulur, dalam ilmu titen primbon Jawa yang sangat adiluhung, weton legi dikenal memiliki watak yang disebut sumur sinopo. Artinya, panjenengan adalah sosok yang secara alamiah menjadi tempat bertanya, tempat mencari perlindungan, dan seringkali dianggap memiliki wawasan serta kebijaksanaan yang luas di atas rata-rata. Namun perlu panjenengan pahami dengan sangat mendalam bahwa kelebihan yang sangat istimewa inilah yang sebenarnya menjadi pedang bermata dua bagi perjalanan hidup panjenengan. Secara alami, panjenengan memiliki daya tarik atau pesona manis seperti arti kata legi itu sendiri. Panjenengan adalah magnet bagi keberuntungan dan rasa hormat. Namun, sedulur harus waspadanya, karena tidak semua orang di lingkaran panjenengan memiliki hati yang bersih untuk melihat keberhasilan atau kewibawaan yang panjenengan miliki saat ini. Seringkali rekan kerja, tetangga atau bahkan kerabat sendiri merasa terintimidasi oleh ketenangan dan cara panjenengan memimpin keadaan. Inilah yang kemudian memicu munculnya penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu rasa iri dan dengki yang mendalam. Fitnah-fitnah keji seringkali dilemparkan ke arah panjenengan bukan karena panjenengan melakukan kesalahan, melainkan sebagai senjata keputusasaan mereka untuk merusak reputasi panjenengan yang begitu cemerlang. Musuh panjenengan biasanya tidak akan pernah memiliki nyali untuk menyerang secara langsung atau terang-terangan di depan wajah panjenengan. Ya, hal itu dikarenakan mereka sangat menyadari bahwa panjenengan memiliki prinsip hidup yang sangat kuat dan sulit untuk digoyahkan. Oleh karena itu, mereka lebih memilih jalur belakang yang kotor, menyebarkan berita bohong, memutarbalikkan fakta, dan mencoba mengadu domba panjenengan dengan pihak-pihak yang berpengaruh. Sedulur, sebagai pemilik weton legi, panjenengan mungkin sering merasa sangat lelah dan bertanya-tanya di dalam hati, apa sebenarnya salah saya? Jawabannya sangat sederhana, namun pahitnya. Itu bukan karena panjenengan jahat, tapi justru karena cahaya di dalam diri panjenengan terlalu terang benderang bagi mereka yang terbiasa hidup dalam kegelapan hati dan kepalsuan. Fitnah ini, jika tidak segera panjenengan tangani secara spiritual, lambat laun menguras energi batin panjenengan secara drastis. Panjenengan akan mulai merasa lelah secara mental. Rezeki pun bisa terasa mendadak seret karena pikiran panjenengan tidak lagi tenang dan fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, tuliskan dulu di kolom komentar panjenengan menonton dari kota mana. Mbah saking desa Kaliwungu, Kecamatan Kelirong, Kebumen. Ingin tahu keluarga primbon Mbah Ulu-Ulu sampai mana? Dan semoga yang sedang punya hutang, Allah mudahkan jalan untuk segera lunas. Yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan yang didambakan. Dan semoga hidup panjenengan semua diselimuti keberkahan lan kebahagiaan. Amin. Saiki, ayo kita masuk lebih dalam. Oleh karena itu, panjenengan sangat membutuhkan benteng spiritual yang tangguh. Panjenengan tidak perlu membalas mereka dengan amarah yang meledak-ledak atau ikut menyebarkan aib mereka kembali. Cukuplah panjenengan menggunakan jalur langit yang sangat rahasia ini.
Ingatlah selalu sedulur, bahwa semakin tinggi sebuah pohon tumbuh, maka akan semakin kencang pula angin yang menerpanya. Weton legi adalah pohon yang tinggi dan kokoh itu. Jadi, jangan pernah lagi berkecil hati jika panjenengan difitnah. Karena itu adalah tanda nyata bahwa derajat panjenengan sedang diproses untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi oleh Sang Pencipta. Nggih, mari kita pahami bersama bahwa setiap fitnah adalah ujian kenaikan kelas bagi spiritualitas dan kedewasaan panjenengan. Nggih. Mengopo harus tepat pada jam 3 pagi, sedulur? Nggih, bagi sedulur pemilik weton legi, waktu ini bukan sekadar waktu istirahat biasa di tengah malam yang sunyi. Dalam berbagai tradisi spiritual manapun, terutama dalam ajaran agama Islam, sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sangat sakral dan mustajab. Namun, jika kita melihat dari sisi energi alam semesta, jam 3 pagi adalah saat di mana frekuensi bumi berada pada titik yang paling murni, bersih, dan sangat tenang. Bagi panjenengan yang lahir pada hari legi, unsur udara dan cahaya yang mendominasi diri panjenengan akan menjadi sangat sinkron dan selaras dengan kesunyian malam yang dalam tersebut. Pada jam 3 pagi, pintu-pintu langit diyakini sedang terbuka lebar tanpa ada penghalang sedikit pun. Doa yang dipanjatkan oleh pemilik weton legi pada jam ini memiliki daya tembus spiritual yang sangat luar biasa ke dimensi tinggi. Nggih, seolah-olah panjenengan memiliki jalur khusus atau hotline pribadi kepada Sang Maha Kuasa. Di saat musuh-musuh panjenengan sedang terlelap sangat nyenyak dalam tidurnya yang dipenuhi mimpi, panjenengan justru sedang membangun kekuatan besar yang tidak akan sanggup mereka lawan. Inilah yang disebut dengan strategi spiritual tingkat tinggi, sedulur. Panjenengan tidak menyerang mereka di saat mereka sedang terjaga dan siap membela diri, tetapi panjenengan mengetuk pintu pemilik hati mereka di saat mereka sedang berada pada kondisi paling tidak berdaya. Jam 3 pagi juga merupakan waktu secara biologis di mana hormon kortisol manusia berada pada titik yang paling rendah, sehingga kondisi batin panjenengan akan sangat stabil untuk melakukan meditasi, kontemplasi, atau berdoa secara sangat mendalam. Bagi weton legi yang seringkali memikirkan perkataan buruk orang lain secara berlebihan hingga sulit tidur, bangun di jam ini akan memberikan kejernihan berpikir yang sangat luar biasa. Panjenengan akan segera menyadari bahwa segala fitnah musuh itu sebenarnya sangatlah kecil dan remeh jika dibandingkan dengan kekuatan dahsyat Tuhan yang menaungi panjenengan. Kekuatan doa di jam ini ibarat air jernih yang menetes secara konsisten pada batu yang sangat keras. Meskipun musuh panjenengan memiliki hati yang membatu, jika terus-menerus panjenengan serang dengan frekuensi doa di waktu mustajab ini, maka hatinya akan hancur lebur atau setidaknya menjadi luluh secara perlahan. Selain itu, sedulur, jam 3 pagi adalah saat para malaikat turun ke bumi untuk mencatat siapa saja hamba yang bersujud kepadanya dalam keikhlasan. Weton legi yang istiqomah atau konsisten bangun di jam ini akan mendapatkan pancaran nur atau cahaya suci di wajah dan auranya. Cahaya spiritual inilah yang nantinya akan membuat musuh panjenengan mendadak merasa segan, takut, bahkan merasa sangat malu tanpa alasan yang jelas saat berhadapan langsung dengan panjenengan di siang hari. Mereka yang tadinya sudah menyiapkan ribuan kata fitnah akan mendadak keluh lidahnya saat melihat ketenangan panjenengan. Itulah keajaiban magis dari jam 3 pagi.
kekuatan spiritual panjenengan akan meningkat berkali-kali lipat dari manusia biasa, dan perlindungan gaib yang sangat tebal akan menyelimuti seluruh langkah panjenengan sepanjang hari. Sebelum panjenengan mulai mengamalkan doa yang sangat kuat ini, ada satu hal yang bersifat sangat krusial dan tidak boleh panjenengan abaikan. Nggih, hal itu adalah persiapan batin dan kebersihan jiwa. Perlu sedulur ketahui, doa seorang pemilik weton legi tidak akan pernah manjur atau berhasiat jika di dalam hatinya masih tersimpan bara dendam yang membara atau niat untuk menghancurkan hidup orang lain secara picik. Nggih, kulo sangat memahami bahwa hal itu sangatlah sulit untuk dilakukan. Difitnah itu rasanya sangat sakit. Dijatuhkan martabatnya itu sungguh pedih. Namun, rahasia terbesar agar musuh benar-benar tunduk bukan dengan cara kita membenci mereka kembali dengan intensitas yang sama, melainkan dengan melepaskan seluruh beban emosional tersebut kepada Gusti Allah secara totalitas. Sedulur, ibaratkan saja hati panjenengan adalah sebuah gelas bening. Jika gelas itu penuh dengan lumpur hitam dendam dan kemarahan, maka air jernih doa yang panjenengan tuangkan tidak akan pernah bisa masuk dan menetap. Maka dari itu, sebelum memulai amalan keramat jam 3 pagi ini nggih, panjenengan wajib melakukan proses pembersihan diri terlebih dahulu. Maafkanlah diri panjenengan sendiri, karena selama ini telah membiarkan omongan buruk orang lain merusak kebahagiaan dan kedamaian pikiran panjenengan. Setelah itu, cobalah dengan tulus untuk memaafkan musuh panjenengan. Bukan karena mereka memang layak untuk dimaafkan, tetapi karena panjenengan sangat layak untuk hidup dalam ketenangan tanpa beban pikiran. Nyuwun sewu nggih, jika panjenengan berdoa dengan niat, "Ya Allah, hancurkanlah hidup musuh saya seadil-adilnya," maka energi yang keluar dari tubuh panjenengan adalah energi destruktif atau merusak yang secara hukum alam juga bisa melukai diri panjenengan sendiri di kemudian hari. Tapi nggih, jika niat panjenengan adalah, "Ya Allah, lindungilah hamba dan tunjukkanlah kebenaran yang sejati," maka energi yang memancar adalah energi perlindungan tingkat tinggi. Weton legi harus memiliki hati yang seluas dan sedalam samudra. Meskipun musuh terus-menerus melemparkan sampah fitnah ke dalamnya, namun samudra tetaplah luas, tetap jernih di kedalamannya, dan tidak akan pernah menjadi kotor hanya karena sampah-sampah kecil tersebut. Persiapan batin ini juga sangat mencakup menjaga ucapan dan perilaku panjenengan sehari-hari. Jangan sampai terjadi kontradiksi, ya, di mana panjenengan berdoa dengan sangat khusyuk di malam hari, tapi di siang hari panjenengan masih ikut bergosip atau mencoba membalas fitnah mereka dengan fitnah yang baru. Itu namanya tindakan yang sia-sia dan merusak amalan sendiri. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, tenang dan berwibawa sesuai dengan karakter asli weton legi yang agung. Kesabaran panjenengan dalam menghadapi tekanan adalah kunci utama kemenangan yang hakiki. Ketika panjenengan sudah bisa tersenyum dengan tulus di depan orang yang memfitnah panjenengan tanpa ada sedikit pun rasa benci yang tersisa di hati, disitulah letak kekuatan sejati panjenengan yang tidak terkalahkan. Di saat itulah Tuhan Yang Maha Kuasa akan mengambil alih seluruh urusan panjenengan dan mulai bekerja melalui jalan-jalan gaib yang tidak pernah terduga oleh logika manusia untuk membungkam mulut musuh tersebut selamanya. Mari kita bersihkan hati dari segala kotoran duniawi, sucikan niat hanya karenanya dan pasrahkan segalanya kepada Sang Pemilik skenario hidup yang paling sempurna. Sekarang kita akan masuk ke bagian teknis amalan. Nggih, sedulur, mohon diperhatikan dengan seksama, karena amalan ini harus dilakukan dengan penuh keyakinan dan tanpa keraguan sedikitpun. Langkah pertama yang harus panjenengan lakukan adalah bangunlah tepat pada jam 3 pagi, jangan lebih dan jangan kurang. Jika memungkinkan, segera bangkit dari tempat tidur dan ambil air wudu dengan cara yang sempurna. Rasakan setiap tetesan air dingin itu meresap ke pori-pori dan melunturkan seluruh beban pikiran, serta energi negatif yang menempel pada tubuh fisik maupun tubuh energi panjenengan. Setelah itu, pakailah pakaian yang paling bersih, rapi, dan gunakanlah sedikit minyak non-alkohol yang lembut.
Hal ini sangat penting untuk menciptakan suasana spiritual yang mendukung frekuensi doa panjenengan. Nggih, lakukanlah solat sunnah tahajud minimal 2 rakaat secara perlahan dan tidak terburu-buru. Pada posisi sujud terakhir nggih, diamlah sedikit lebih lama dan mintalah di dalam hati kepada Gusti Allah agar diberikan kekuatan lahir maupun batin dalam menghadapi segala ujian hidup. Setelah melakukan salam, jangan langsung berdiri atau beranjak dari tempat duduk panjenengan. Tetaplah duduk bersila dengan posisi punggung yang tegak namun tetap rileks. Atur nafas panjenengan secara teratur. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan keluarkan perlahan melalui mulut. Bayangkan, ada energi cahaya putih yang sangat terang turun dari langit menaungi kepala panjenengan. Nggih, ini adalah proses sinkronisasi energi weton legi panjenengan dengan energi murni dari alam semesta. Setelah merasa cukup tenang, mulailah dengan membaca istighfar sebanyak 100 kali. Astaghfirullahaladzim. Rasakan setiap ucapan istighfar itu perlahan-laskan membersihkan noda-noda hitam di hati panjenengan akibat amarah atau rasa sakit hati. Setelah hati panjenengan benar-benar merasa damai, lanjutkan dengan membaca sholawat Nabi sebanyak 100 kali sebagai bentuk penghormatan dan pembuka pintu-pintu langit agar doa panjenengan lebih mudah diijabah oleh Sang Pencipta. Kemudian, bacalah zikir Asmaul Husna, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, sebanyak 33 kali dengan penuh penghayatan. Asma ini adalah asma keberkasaan dan kemuliaan Tuhan. Bagi weton legi, zikir ini akan membangkitkan kembali pancaran wibawa yang sempat redup atau tertutup akibat fitnah yang dilancarkan musuh. Rasakan keberanian dan ketegasan mulai tumbuh kembali di dalam jiwa panjenengan seiring dengan getaran zikir tersebut. Panjenengan harus sadar bahwa panjenengan bukan lagi sosok yang lemah yang bisa diinjak-injak, melainkan sosok berwibawa yang dilindungi langsung oleh Sang Maha Perkasa. Langkah terakhir dalam tata cara ini adalah melakukan meditasi keheningan singkat selama kurang lebih 5 menit saja. Diam yang sangat dalam. Bayangkanlah wajah orang-orang yang selama ini memfitnah atau memusuhi panjenengan. Namun ingat jangan bayangkan mereka dengan rasa amarah atau dendam. Bayangkanlah mereka menjadi sosok yang tertunduk lesu, terdiam, dan tidak berdaya di hadapan cahaya terang yang keluar dari seluruh pori-pori kulit panjenengan. Amalan ini, jika dilakukan secara rutin dan konsisten selama 7 malam berturut-turut, akan memberikan tampak perubahan yang sangat luar biasa bagi ketenangan batin panjenengan, serta perubahan sikap orang-orang di sekitar panjenengan secara drastis. Konsistensi dan niat yang lurus adalah kunci utama keberhasilannya, sedulur. Jangan hanya dilakukan sekali saat sedang merasa sangat sakit hati saja, tapi jadikanlah ini sebagai kebutuhan spiritual harian panjenengan untuk membentengi diri dari segala kejahatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Lakukanlah dengan penuh rasa cinta dan kepasrahan yang total. Setelah panjenengan melakukan seluruh rangkaian persiapan solat dan zikir pembuka di bab sebelumnya, sekarang adalah saat yang paling sakral, yaitu mengucapkan doa inti penakluk musuh. Doa ini sebenarnya sangat pendek dan sederhana, namun memiliki getaran energi yang sangat kuat jika diucapkan dari kedalaman hati yang paling tulus oleh seorang pemilik weton lagi. Panjenengan boleh saja menggunakan bahasa Arab jika sudah terbiasa, namun sangat disarankan untuk juga meresapi artinya dalam bahasa yang panjenengan pahami sehari-hari, agar terjadi penyatuan atau manunggal yang sempurna antara ucapan lidah, pikiran, dan getaran hati nurani. Ucapkanlah kalimat tauhid ini dengan penuh kemantapan. Hasbunallahu wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikman nasir sebanyak 313 kali.
Ini bukan sekedar rangkaian kata, nggih, melainkan pernyataan iman yang sangat luar biasa dahsyatnya. Artinya adalah, cukuplah Allah bagi kami sebagai penolong, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung, serta sebaik-baik penolong. Dengan membaca kalimat ini, secara berulang, panjenengan secara sadar dan sukarela sedang menyerahkan seluruh pertempuran hidup panjenengan sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan. Panjenengan sedang berkata kepada alam semesta, "Ya Allah, hamba hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan fitnah mereka dengan tangan hamba sendiri. Maka dari itu, hamba serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu yang maha adil." Setelah selesai membaca zikir tersebut sebanyak jumlah yang ditentukan, sambunglah dengan doa pribadi dalam bahasa panjenengan sendiri. Ya Allah, Gusti ingkang Maha Suci Ammoho Adil, hamba pasrahkan segala bentuk fitnah, kebencian, dan rencana jahat. Sebutkan nama musuh jika panjenengan mengetahuinya secara pasti kepada kuasamu. Jika mereka masih bisa diperbaiki hatinya, maka berilah mereka hidayah agar segera sadar akan kesalahannya. Namun, jika mereka terus-menerus berniat jahat untuk menjatuhkan dan merusak hidup hamba, maka hamba mohon, bungkamlah lisan mereka, tunduklah ego mereka di hadapan hamba, dan balikkanlah setiap butir fitnah mereka menjadi kemuliaan dan derajat yang tinggi bagi hamba. Sedulur, pemilik weton legi, kunci utama agar doa ini bekerja dengan kecepatan kilat adalah munculnya rasa pasrah yang sangat dalam atau yang biasa kita sebut dengan sumeleh. Jangan lagi panjenengan memikirkan atau menganalisis bagaimana caranya musuh itu akan tunduk kepada panjenengan. Itu sudah bukan merupakan urusan atau wilayah tanggung jawab panjenengan lagi. Urusan teknis pembalasan sudah menjadi wilayah kekuasaan Gusti Allah secara mutlak. Seorang weton legi yang sudah berhasil mencapai tahap pasrah total, maka setiap kata yang keluar dari mulutnya akan menjadi sangat tajam dan mustajab. Bahkan dalam banyak kasus nyata, musuh yang tadinya sangat keras kepala dan sombong akan mulai mengalami kegelisahan batin yang luar biasa. Setiap kali mendengar nama panjenengan disebut, atau setiap kali melihat wajah panjenengan dimanapun, mereka akan merasa sesak napas secara psikologis karena energi doa panjenengan telah mengunci energi negatif mereka. Ingatlah selalu, doa ini bukan bertujuan untuk mencelakai fisik seseorang, melainkan untuk menetralisir kejahatan pada sumbernya. Ketika kejahatan fitnah bertemu dengan doa yang tulus di keheningan jam pagi, maka kejahatan itu akan lebur seperti es yang terkena sinar matahari. Musuh panjenengan akan merasa seperti sedang berhadapan dengan tembok raksasa yang tidak akan pernah bisa mereka tembus sampai kapanpun. Mereka akan merasa sangat lelah dengan sendirinya dalam memusuhi panjenengan dan akhirnya memilih untuk menyerah atau menjauh. Inilah cara menaklukkan musuh yang paling elegan dan ampuh, yaitu dengan menaklukkan mereka melalui hidayah atau rasa malu yang sangat mendalam di hadapan kebenaran sejati. Setelah panjenengan secara rudin dan istiqomah mengamalkan doa ini setiap malam, panjenengan akan mulai merasakan beberapa perubahan nyata yang sangat menakjubkan dalam hidup panjenengan. Tanda keberhasilan pertama biasanya justru bukan datang dari perubahan perilaku musuh panjenengan, melainkan muncul dari dalam diri panjenengan sendiri terlebih dahulu. Panjenengan akan merasa memiliki mentalitas yang jauh lebih tenang, stabil, dan tidak lagi mudah tersinggung oleh ucapan miring orang lain. Panjenengan tidak lagi memiliki rasa ingin tahu atau kepo dengan apa yang dikatakan orang di belakang panjenengan. Inilah kemenangan pertama yang paling besar, yaitu kemenangan mutlak atas diri sendiri. Ketika panjenengan sudah tidak lagi bisa disentuh atau disakiti oleh fitnah, maka fitnah itu secara otomatis kehilangan seluruh kekuatannya untuk merusak hidup panjenengan. Tanda nyata kedua adalah adanya perubahan drastis pada sikap orang-orang di lingkungan sekitar panjenengan. Sedulur akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana musuh-musuh panjenengan mulai menjauh secara perlahan dan teratur dengan sendirinya, tanpa perlu panjenengan usir. Mereka seolah-olah kehilangan alasan logis untuk tetap membenci panjenengan.
Ada yang tiba-tiba berubah sikap menjadi sangat manis dan baik. Ada pula yang mendadak dipindahkan tugasnya atau menghilang dari lingkaran kehidupan panjenengan karena urusan lain. Ini adalah cara Tuhan untuk membersihkan lingkungan sosial panjenengan dari parasit-parasit berenergi negatif. Jangan pernah dikejar jika mereka pergi, nggih. Biarkan saja mereka keluar dari hidup panjenengan demi kebaikan masa depan panjenengan sendiri. Tanda ketiga, yang biasanya sangat dinantikan adalah terbukanya kembali pintu-pintu rezeki dan berbagai kesempatan emas yang baru. Bagi pemilik Weton Legi, ketika beban berat fitnah dan kebencian orang lain sudah diangkat oleh tangan Tuhan, maka aura asli sumur sinaba panjenengan akan terpancar kembali dengan sangat cerah, bersih, dan memikat. Orang-orang penting, atasan atau relasi bisnis akan mulai melirik potensi besar panjenengan kembali. Berbagai tawaran kerja, proyek atau peluang usaha yang menguntungkan akan berdatangan satu persatu secara tidak terduga. Ini terjadi karena orang-orang mulai melihat jati diri panjenengan yang sebenarnya, yang sangat berkualitas dan berintegritas, tanpa lagi tertutup oleh kabut gelap fitnah yang dulu disebarkan oleh musuh-musuh panjenengan. Namun, ada satu hal yang sangat penting dan wajib untuk selalu panjenengan ingat. Jika suatu saat nanti panjenengan melihat musuh panjenengan akhirnya jatuh terpuruk atau tertimpa musibah berat akibat ulah jahatnya sendiri, jangan sekali-kali panjenengan bersorak kekirangan, menghina mereka, atau merasa menang di atas penderitaan mereka. Tetaplah memiliki rasa empati yang tinggi dan bersyukurlah hanya karena panjenengan telah diberikan perlindungan yang sangat sempurna. Kesombongan, sekecil apapun, hanya akan merusak seluruh tatanan amalan spiritual yang sudah panjenengan bangun dengan susah payah. Tetaplah menjadi pribadi Weton Legi yang rendah hati, bijaksana, dan selalu suka menolong sesama tanpa pandang bulu. Sedulur, perubahan hidup yang luar biasa ini mungkin tidak akan terjadi secara instan dalam satu malam saja. Tetapi bagi panjenengan yang memiliki keyakinan baja dan tetap istiqomah, janji Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti dan nyata. Kebenaran sejati akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk terungkap ke permukaan. Panjenengan yang selama ini difitnah habis-habisan akan dimuliakan setinggi langit, dan musuh yang memfitnah akan mendapatkan balasan yang setimpal dari hukum alam semesta yang sangat adil. Tetaplah berjalan tegak di atas jalan kebaikan dan kejujuran, Karena itulah benteng terkuat dan abadi bagi setiap pemilik Weton Legi di muka bumi ini. Sebagai penutup pembicaraan kita yang sangat berharga ini, sedulur, kulo ingin mengingatkan kembali sebuah pesan bijak bahwa hidup ini ibarat sebuah cermin besar. Apa yang dilemparkan atau dikatakan orang lain kepada kita sebenarnya adalah cermin dari isi hati dan kualitas jiwa mereka sendiri, bukan cermin dari siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah biarkan fitnah-fitnah keji itu mengubah panjenengan menjadi sosok yang pahit, pendendam atau jahat. Tetaplah menjadi Weton Legi yang penuh kasih, tenang, dan memiliki kewibawaan yang tulus. Pesan moralnya sangat sederhana. Lawanlah kegelapan kebencian dengan cahaya doa di sepertiga malam dan biarkanlah langit yang menyelesaikan sisa urusannya dengan cara-cara yang paling ajaib.